Sorotan publik kembali tertuju pada Aureli Muriman setelah ia merilis buku berjudul Broken Strings. Buku ini membuka sisi personal Aureli yang selama ini tersimpan rapat dan nyaris tidak pernah dibicarakan di ruang publik. Perbincangan semakin meluas ketika Hesti Purwadinata membagikan pengalamannya membaca buku tersebut di media sosial, yang memicu empati serta diskusi emosional di kalangan netizen yang budiman. Banyak pembaca tersentuh karena kisah yang disampaikan terasa jujur dan dekat dengan realitas yang kerap luput disadari. Dalam bukunya, Aureli mengisahkan pengalaman menjalin hubungan dengan seorang pria yang identitasnya disamarkan saat dirinya masih sangat muda. Relasi yang semula tampak penuh perhatian itu perlahan berubah menjadi hubungan tidak sehat, ditandai manipulasi emosional, sikap posesif, dan tekanan psikologis yang menggerus batas pribadi. Dampaknya disebut membekas panjang pada rasa aman dan kondisi mentalnya. Meski memuat pengalaman traumatis, buku ini tidak ditulis untuk menyerang pihak tertentu, melainkan sebagai peringatan akan bahaya hubungan manipulatif termasuk praktik child grooming. Broken String juga menyoroti trauma, perundungan, dan kekerasan emosional yang kerap diremehkan dampaknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. 3 jam lebih dada gue nyesek ngebaca buku yang ditulis sama Aureli. Gue ngeliat kehidupan dia yang sekarang bahagia, nikah, di podcast-podcast senyum mulu, manis banget. Ternyata dulu traumanya kelam banget, kayak anjing. Tadinya gue mau langsung ngebahas buku ini, tapi kayaknya gue belum bisa karena masih nyesek banget. So buat kalian yang lagi ada waktu luangin 3-5 jam untuk ngebaca ini, terutama untuk cewek-cewek, klik link yang ada di bio IG-nya Kak Aureli, terus lu baca ada versi bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Dan untuk Kak Aureli, gue harap semua kebahagiaan dan keberkahan di dunia ini selalu menyertaimu. Siapa dia orang yang nekat membaca buku Broken Strings jam 11 malam sampai jam 2 pagi menyelesaikan 220 halaman. Guys, per halamannya itu bikin sesak banget dadaku. Gak bisa membayangkan jadi Kak Aureli di dalam buku itu. Dia dari 15 tahun udah dimanipulasi, udah dipengaruhi dari kata-kata yang gak jelas, yang gak masuk akal itu sama si lelaki 29 tahun. Dari awal ceritanya udah dibuka dengan kondisi keluarga dia waktu masih di luar negeri. Dia tuh dan keluarganya dalam kondisi keluarga yang di bawah rata-rata gitu perekonomiannya. Ya keluarganya berusaha bangkit, tapi setelah itu pas pindah di Jakarta untuk melanjutkan hidup, karena si Kak Aureli ini terbilang cukup punya bakat acting gitu kan, jadi artis. Tapi nggak di situ aja masalahnya, dia malah bertemu sosok yang bilang iblis. Jahat banget sih sosok satu ini ya. Itu dia melakukan anak di bawah umur semena-mena, udah gitu dia dipaksa menikah, dia diperlakukan nggak enak, diludahi setiap kesalahan kecil pun, bahkan itu bukan kesalahan, dijadikan kesalahan sama si orang, namanya kalau di buku itu Bobby. Kalian cari aja tuh, pasti banyak lah di internet laki-laki siapa itu. Kataku sakit sih, semoga ya dia bertobat segera selagi Tuhan masih kasih dia nafas hari ini. Bertobat cepat dulu. Siapa yang udah baca cerita tentang Aurelia? Aku harus sedih. Kayak aku membacanya itu kayak terguncang, apalagi part-part yang dia katanya diludahin itu. Aku kisahnya Kak, hampir 11-12 kisahnya. Kisahku seperti dia, cuma aku nggak di KDRT sama nggak diludahi aja sih, tapi mentalku dihabisi terus, dimanipulatif, seolah-olah aku yang salah. Aku membaca ceritanya tuh nangis betul-betul nangis karena aku merasakan apa kejadian di situ gitu loh, karena hampir sama ceritanya sama aku, cuma aku untungnya nggak di KDRT, nggak diludahi. Kalau semuanya itu sama Kak, dari manipulatif, setiap apapun ceritanya tetap aku yang salah, membawa agama, bawa nama Tuhan. Sampai sejauh ini Kak, gara-gara itu sih aku sampai kena autoimmune scleroderma. Sampai sejauh itu Kak, sampai sekarang aku sebenarnya belum sembuh total gitu. Kadang masih, apalagi udah aku baca cerita Aurelia itu, ceritanya Kak, betul-betul aku sampai emosiku tuh terbawa sama anakku Kak.
Bawa sama anakku sampai aku itu marah-marah, nggak semalam itu baru aku selesaikan bacaannya. Aku marah-marah nggak jelas tau bapak. Masuk maghrib aku sholat, aku ngaji baru tenang kok. Karena memang terbawa suasana gitu. Karena apa yang aku baca itu memang persis kejadiannya sama aku. Untungnya aku nggak bisa DRT sama nggak diundang. Sampai sekarang sih aku masih apa gitu sejauh ini gitu. Aku bertahan juga sampai sejauh ini tanpa ada orang tua gitu. Umur 15 tahun datang dari Belgia buat jadi artis di Indonesia, tapi malah ketemu om-om umur 29 tahun yang suka sama dia, yang obses sama dia, sampai dia diincar selama 2 tahun sampai umur 18 tahun. Dia dipaksa menikah sama om-om itu, dipaksa ya, bukan secara sukarela. Akhirnya di umur 18 tahun dia harus tinggal di rumah mertuanya, ya dijadiin babu, alami KDRT yang bertubi-tubi oleh suaminya sendiri. Apakah itu sinetron? Bukan. Itu kisah nyata, kisah asli dari artis yang pasti kalian tahu namanya, yaitu Aureli Mooremans, yang saat ini sudah hidup bahagia menikah dengan dokter kretek ganteng asal Amerika. Itu kisahnya tahu dari mana, Kak? Jadi baru-baru ini Kak Aureli merilis satu ebook ya. Sebenarnya ada 2 versi, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dia taruh di link bio-nya dan dibagikan secara gratis biar para followersnya ini baca. Dan aku udah di halaman 150-an. Jujur, baca buku ini tuh berat banget karena aku aja bukan penyintas, tapi rasanya pusing, mual, dada aku sesak, tapi aku masih pengen tahu endingnya kayak gimana. Cuman informasi yang harus kalian tahu adalah pelakunya ya, si om-om NPD ini itu masih berkeliaran guys. Dia masih membintangi banyak film horor yang kurang laku juga sih. Aku jarang denger film dia yang bagus apa. Ya kalau misalnya kalian mukanya pasti kalian familiar sama orangnya tapi nggak tahu siapa namanya karena emang kurang terkenal. Dan kalau misalnya kalian buka IG-nya nanti di awal-awal feeds-nya tuh pasti itu tuh ada klarifikasi pembenaran kalau dia tuh saya tuh merasa difitnah, saya tuh bukan pelakunya. Tapi ya kalau kalian lihat jejak digital di Google ya emang itu mantannya si Aureli gitu kan. Emang itu orang yang selalu menggembor-gemborkan di media kalau mereka tuh menikah gitu, ada loh suratnya. Padahal itu cuman menjadi pembenaran doang kalau kamu tuh Bobby yang ada di buku, Bapak. Aduh. Kalau misalnya waktu kalian luang hari ini, please luangkan waktu kalian untuk visit IG-nya Kak Aureli, buka link bio-nya dan baca ya. Terserah kalian mau pilih yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, baca sampai tamat biar kalian tahu seberapa bahayanya anak remaja yang masih minor gitu ya, pacaran sama orang dewasa. Itu tuh bahaya banget ternyata. Jangan disepelein karena ya bisa berakhir kayak Kak Aureli. Doain aku ya, semoga aku kuat sampai bukunya tamat karena emang rasanya sesek banget guys. Bayangin aja Kak Aureli sepanjang dia nikah dia selalu diudahin sama itu om-om NPD. Kalian akan melihat bagaimana manusia bisa sejahat itu sama seorang anak kecil yang masih belum mengerti cara dunia bekerja. Dan buat Kak Aureli, Kak, please, semoga kamu langgengnya sama suami kamu. Semoga kelahiran anaknya juga dilancarkan. Pokoknya aku pengen banget kamu selalu bahagia. Buku ini adalah buku pertama di tahun 2026 yang bikin aku nangis kejer. Aku baru selesai baca buku Kak Aureli Mooremans yang judulnya Broken Strings. Kalau kalian penasaran sama bukunya, ini ada di bio-nya Kak Aureli dan ini ada versi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggrisnya. Awalnya aku nggak sengaja nemu buku ini dari story-nya Kak Hesti, terus aku tertarik dan coba baca dan ternyata dari awal pembukaan buku ini tuh udah langsung nyentuh hati aku, udah memporak-porandakan hati aku dan udah bikin aku nangis bombay semalaman. Dari tadi malam sampai tadi pagi jam 6 pagi aku selesai baca buku ini karena emosinya itu nggak bisa aku tahan. Aku gak pernah nyangka kalau Kak Aureli pernah mengalami masa yang begitu sulit dan hidup yang begitu susah. Kamu benar-benar hebat Kak Aureli, bisa bertahan sejauh ini dan aku senang banget karena sekarang kamu akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan kamu. Aku doain kamu terus bahagia sampai selamanya. Buku ini adalah buku pertama di tahun 2026 yang bikin aku nangis kejer, bikin aku gak bisa tidur, dan aku yakin buku ini bakal banyak banget manfaatnya buat perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin memiliki masalah yang hampir sama dengan kamu. Dan dengan buku ini mereka pasti bisa bangkit, bisa menjalani hidup yang lebih baik dan berani untuk melawan
Sumpah Kak, kamu keren banget. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Dan buat kalian yang mau baca bukunya, ada di bio Instagramnya Kak Aureli Moremas. Dan kalau nggak salah buku ini juga akan diterbitkan secara cetak. Aku bakalan nunggu banget versi cetaknya. Aku bikin video ini bener-bener langsung setelah aku baca, meskipun aku butuh jeda beberapa jam untuk menetralisasi perasaanku, tetapi waktu inget lagi isi dari buku itu tuh rasanya tetap aja nyesek dan tetap bikin nangis. Aku baca tadi malam, terus selesai tadi sekitar jam 6-an lebih di hari yang sama, di tanggal 6 Januari hari Selasa. Terima kasih untuk bukunya Kak, dan terima kasih karena sudah mau berbagi cerita yang aku yakin pasti nggak mudah banget buat Kakak.